Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para mentor. Perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rahman Monoarfa, selaku tim e-learning. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan sikat e-learning untuk para mentor. Di sini targetnya, para mentor akan mengetahui atau diajarkan membuat aktivitas seperti absensi, lalu memberikan penilaian, sampai dengan membuat video conference. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, pertama, yang kita siapkan adalah perangkat komputer ataupun gadget. Kedua, pastikan akun e-learning sudah disiapkan. Akun e-learning itu pun juga diberikan oleh tim AIK melalui grup WhatsApp ya teman-teman. Ketiga, media e-learning. Media e-learning itu persiapkan materi apa aja yang ingin kalian masukkan di dalam sini dan lain sebagainya. Tapi di dalam e-learning ini sendiri, hampir 80% sudah disiapkan oleh admin. Jadi teman-teman para mentor tinggal membuat aktivitas seperti di atas ya, seperti di tata cara sebelumnya. Oke, selanjutnya yang pertama kita langsung masuk saja ke linknya. Kita klik dulu linknya e-aik.id. Oke, setelah kalian masuk ke sini, teman-teman, kalian bisa langsung klik masuk atau klik login di sini ya. Tampilan pertama ketika login seperti ini, teman-teman. Di sini saya akan mencoba menggunakan akun yang belum pernah dimasukkan ya. Oke, kita klik masuk. Oke, di sini ditampilkan adalah Anda harus mengubah kata sandi untuk memproses lebih lanjut. Oke. Jadi teman-teman, di sini kalian harus diwajibkan mengubah password terlebih dahulu. Password itu terdiri dari 8 karakter, memiliki satu huruf kapital, memiliki angka dan simbol. Jadi kalian diwajibkan untuk merubah password terlebih dahulu, baru bisa memasuki ke dalam e-learning tersebut. Oke. Sini karena ini belum pernah diubah nanti malah keliru ya teman-teman. Jadi saya ganti akun saja yang sudah pernah login. Oke, ini adalah tampilan beranda kalian. Di sini akan menjadi pusat kelas kalian yang kalian mentori atau yang kalian ikuti. Di sini kalian bisa memilih kelas mana yang ingin kalian periksa dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman mentor dari FAI BBQ 20124, kalian tinggal klik di sini. Nah, ini untuk panduan mentor. Di sini ada kelas untuk para mentor nanti. Jadi di dalam sini tuh tersedia video tutorial, juga tanya jawab kepada admin, juga nanti mau laporan apa kepada admin bisa di sini semua ya teman-teman di panduan mentor. Cuman kita tidak akan membahas tentang panduan mentor dulu. Kita akan membahas tentang FAI dulu, BBQ 201-24. Setelah masuk ini tampilan awal ya. Di sini tampilan teman-teman di sini di kiri kalian. Di sini ada dashboardnya, kalian bisa pilih dulu ke peserta, contohnya ya. Nah, di sini kalian bisa cek peserta kalian siapa aja, nama-namanya siapa aja gitu. Oke, di sini ada beberapa pengurus ya, pengurus dari LPPAIK itu sendiri, berikut juga pengajar. Cuman di sini kalian fokus saja dengan pesertanya sendiri. Oke, di sini ada juga grupnya. Nah, oke, kalian tuh bisa cek dari sini ya. Kalau misalkan CD ini berarti peserta ini adalah peserta yang belum lulus tes. Kalau AB itu sudah lulus tes karena penilaian sebelumnya sudah baik. Oke, jadi kita tinggal mengurus saja yang CD ini, cuman yang AB ini juga tetap kalau misalkan teman-teman mentor ingin memberikan panduan lebih lagi untuk mereka, bisa kita sharing-sharing ke mereka gitu. Oke, setelah dari situ kita ada batch, ada kompetensi, cuman di sini untuk bagian admin saja. Jadi para mentor juga tidak perlu masuk ke dalam sini. Di sini juga ada penilaian, nilai. Nah, nilai ini sendiri nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya, teman-teman. Kita coba balik lagi ke kelas dulu, tampilan kelas. Oke, di sini ada pengumuman. Ada pengumuman, di sini juga sudah ditampilkan e-book ya, panduan bina baca Al-Qur'an. Lalu di sini ada attendance atau daftar kehadiran. Di sini seperti absensi bisa di sini semuanya. Di sini juga ada diskusi interaktif. Nanti kita bahas satu-satu ya, pengumuman kayak gimana, attendance kayak gimana, diskusi interaktif kayak gimana. Nah, di sini kita lihat ada murotal.
ada murotal, ada juga hukum bacaan. Nah, jadi teman-teman tidak perlu susah-susah lagi untuk kayak ini bacanya gimana, kayak ini gimana, hukum bacanya kayak gimana. Kalian bisa langsung minta peserta untuk cek di sini masing-masing. Oke. Kita balik lagi di tampilan awal. Pengumuman. Jadi teman-teman bisa mengubah pengumuman itu sendiri atau memberikan pengumuman kepada pesertanya. Dengan cara kita klik dulu di kanan sini, gambar gear seperti ini. Kita hidupkan mode ubah. Oke. Setelah masuk ke dalam mode ubah, kita klik ubah di sini, ubah pengaturan. Jadi teman-teman bisa klik saja di dalam deskripsi ini. Jadi misalkan teman-teman ingin memberikan info kepada pesertanya untuk menghubungi teman-teman melalui WhatsApp. Peserta menghubungi saya di nomor ini. Oke. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Diklik di sini tampilkan deskripsi di halaman kursus. Cuman diklik saja agar terchecklist karena akan ditampilkan di halaman kursus. Jadi peserta tidak perlu membuka pengumumannya dulu, masuk ke dalam pengumuman baru bisa melihat isi pengumuman itu apa. Tapi kalian tampilkan di deskripsi di halaman kursus saja. Oke, setelah itu ini lewatin di bagian admin semuanya, tidak ada kendala dan apapun, simpan dan kembali ke kursus. Oke. Ini yang tadi teman-teman terlihat di sini ya. Kalau untuk ebook sendiri ini ya bacaan panduan aja untuk para mentor ataupun para pesertanya nantinya. Nah, setelah itu ada attendance. Attendance kita cek dulu ya attendance-nya. Jadi kita di sini akan membahas bagaimana caranya mentor membuat attendance atau daftar kehadiran ya teman-teman. Oke. Di sini kosong, belum ada sama sekali attendance yang dibikin. Jadi admin juga tidak bisa membuat dikarenakan attendance itu sendiri akan diciptakan oleh mentor karena menyesuaikan dengan waktu mentor. Jadi kita kan tidak bisa menentukan waktu mentor hari Jumat kah atau hari Kamis kah bisa mengajar kan tidak. Jadi kita mengharapkan untuk para mentor membuat daftar kehadirannya sendiri sesuai dengan jam yang mentor tentukan. Kalau misalkan mentornya bisanya hari Kamis ya Kamis. Jadi sebelum kelas mulai mentor sudah menyiapkan absensi dulu. Untuk mendata ya, ini penting banget untuk para mentor menciptakan attendance ini. Dikarenakan nanti untuk mentoring atau laporan ke AIK itu sendiri kita membutuhkan laporan absensi, video conference, sampai juga dengan nilai. Tuh. Nah, ini untuk penilaian selanjutnya. Oke, langsung saja balik lagi ke tata caranya ya teman-teman. Kita langsung klik saja. Ini udah masuk ya sebelumnya. Kita langsung klik add season. Setelah kita klik, kita sesuaikan dulu tanggalnya berapa. Misalkan teman-teman mau tanggal 23 lah ya, ngikutin tanggal saya. Misalkan tanggal 23 November 2020. Kita juga masuk ke time-nya, kita ubah jam 8. Ini mulai jam 8 lalu ditutup jam 9:20. Jadi setelah jam 9:20 absensi itu ditutup. Gitu. Jadi kalau misalkan absensi dibuka selama 20 menit di 9 sampai dengan 9:20. Tapi kalau dibuka sampai 1 jam atau 2 jam kemudian silakan, tergantung para mentornya ya. Di sini deskripsi di sini opsional ya. Kalau memang mau ditulis silahkan, kalau mau tidak juga tidak apa-apa. Cuman kalau mau ditulis memberitahukan misalkan absensi dibuka selama 20 menit terhitung dari jam 9.00 sampai dengan 9.00 sampai dengan 9.20. Oke, create calendar event for season. Ini dicek saja. Jadi untuk para peserta nanti di kalender tampilan kelasnya itu sudah terlihat ada absensi di jam segini hari ini gitu. Oke, untuk student recording ini udah biarin, ini urusan admin, biarkan saja. Multi position juga dibiarin, kita langsung klik add. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman mau mengabsensi secara sendiri, nah teman-teman tinggal masukin di sini, klik aja. Cuman kalau misalkan teman-teman mau memberikan absensi biarkan pesertanya saja juga silakan. Itu juga nanti peserta tinggal checklist aja. Oke, kita balik lagi ke tampilan kelas ya. Absensi sudah
sudah, tinggal diskusi interaktif. Nah, diskusi interaktifnya videonya terputus ya teman-teman. Kita langsung lanjut ke diskusi interaktif. Oke, diskusi interaktif sebenarnya tidak ada yang perlu teman-teman mentor ubah dan lain sebagainya, karena ini tinggal masuk aja, karena ini sebagai forum tanya jawab antara mentor dengan peserta gitu. Kita klik di sini ya. Ini udah masuk ke dalam diskusi interaktif, kita klik di sini untuk masuk chat sekarang. Oke, begini aja tampilannya. Seperti forum tanya jawab ya. Nanti teman-teman ketika pesertanya ada yang online, ada yang bertanya, di sini ada tertulis nama-nama peserta. Cuman kalau misalkan teman-teman aja mentor aja yang masuk, ya mentor tinggal menjawab masing-masing, nanti masuk ke notifikasi para pesertanya gitu. Oke, tutup. Kita langsung balik lagi ke kelas. Oke. Nah, untuk tampilan pengumuman sudah, e-book sudah, daftar hadir sudah, diskusi interaktif sudah, di sini juga murotal lengkap untuk para peserta. Berikut juga hukum bacaan. Ini kan cuma pelengkap saja ya. Kita langsung balik lagi ke nilai. Penilaian ini punya hal yang khusus ya untuk pengaturannya gitu. Kita langsung ke pengaturan dulu sebelumnya. Oke, saya sudah dibikin. Oke. Kita langsung cek ya teman-teman ya. Kita ke grader report. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa cek nama-nama pesertanya sesuai, cuma belum ada nilainya gitu. Di sini kita coba untuk memberikan nilai kepada peserta. Contoh aja ya. Di sini udah disiapkan ya, ada namanya tes di sini. Attendance ini nanti daftar hadir. Ini secara otomatis akan terisi ketika peserta itu melakukan absensi. Oke, kita langsung cek aja di sini. Kita tampilan tunggal untuk tes, kita klik ya gambar pensil kecil ini. Setelah itu masuk ke tampilannya. Ini nama-namanya sudah sesuai. Jadi ketika misalkan teman-teman sudah mengetahui tata cara membaca pesertanya masing-masing, jadi teman-teman sudah bisa memberikan nilai kepada mereka masing-masing, langsung diklik saja di sini. Oke. Misalkan teman-teman memberikan nilai kepada Wanda Hamida yang bacanya sudah bagus nih, 100. Wanda Hamida sudah siap tes gitu, 100. Terus Mbak Yeni kayaknya kurang, kita tulis saja deh misalkan Mbak Yeni ini masih 50 gitu. Ini kita save ya, coba teman-teman ya. Nah, grade were set for 2 item. Oke, langsung cek di sini. Di grade report. Oke. Di sini 100, Mbak Yeni masih 50. Nah, untuk Mbak Yeni karena belum lulus, kita adakan tes kedua untuk Mbak Yeni atau ke peserta lain yang belum lulus ya. Soalnya teman-teman kan tes 1 udah 13 orang nih mengikuti, tapi yang baru lulus 3 orang. 10 lagi kita bikinin tes baru. Nah, ketika kita bikin tes baru, kita cek dulu di sini, kita bikin dulu nilainya. Kita masuk ke pengaturan. Jadi ntar teman-teman tinggal klik tambahkan item penilaian. Kita tulis saja tes 2. Nilai maksimum 100, nilai minimum 0. Di sini tidak ada yang harus diubah. Semuanya sudah sesuai template. Tinggal klik simpan perubahan. Oke. Sini sudah masuk, ke sini sudah masuk. Kita langsung klik lagi lihat. Dah, tes kedua. Tinggal kita klik. Cuman kalau misalkan yang maaf. Oke, kita klik. Cuman kalau untuk Mbak Wanda Hamida yang sudah mendapatkan nilai 100, tidak perlu diberikan nilai lagi ya untuk selanjutnya ya. Jadi kita langsung masukin aja ke Mbak Yeni tadi yang belum ada nilainya. Mas Wanto, Mas Juratul Maila gitu. Nah, itu kan belum ada nilainya, baru teman-teman masukkan yang belum ada nilainya. Kita akan terus bikin sampai ini 13-13-nya lulus, sampai tes ketiga, tes keempat, tes kelima, dan lain sebagainya. Tergantung mentornya, oke? Kita save, sudah cukup, ini sudah. Oke, ini penilaian berarti hampir sudah semuanya ya, teman-teman paham ya. Cara penilaian, klik di pensil ini, tinggal memberikan penilaian. Oke, di sini nanti masuk di sini. Total kursusnya. Oke. Cuman yang kita lihat dari tes ininya aja. Ini kan cuman kalkulasi total dari sebagian semuanya. Gitu. Oke. Setelah itu kita masuk ke BWiki lagi, ke tampilan kelas. Tinggal terakhir, kita akan membuat video conference.
atau ya video conference, kita klik ini lagi, hidupkan mode ubah, kita berikan aktivitas ya maksudnya teman-teman. Klik di sini, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Oke, di bagian sini ya, di bagian BBQ sini. Kita masuk, kita pilih Big Blue Button BN. Yang tampilan-tampilan lain ya tidak perlu ya teman-teman. Ini tampilan untuk pemberian aktivitas, cuman di sini untuk para mentor cukup memberikan Big Blue Button BN ini aja. Oke, klik tambah. Oke, di sini room activity with recording, biarkan sesuai template. Virtual classroom, tinggal ditulis saja uji coba, misalkan ya, ini contoh ya, uji coba tes BBQ. Kita klik aja notif agar peserta juga dapat notifikasinya. Oke, di sini activity room setting. Nah, kalau misalkan teman-teman peserta ingin memberikan welcome message kepada pesertanya ketika baru masuk ke dalam Blue Button ini, silakan ditulis. Cuman kalau tidak perlu juga tidak apa-apa, kita lewatin saja karena tidak perlu. Dari view recording biarkan sesuai template, look setting juga biarkan sesuai template. Mungkin kita bisa mengatur di schedule per session. Nah, kalau misalkan schedule per session ini adalah waktu joinnya dibuka jam berapa, kapan, itu bisa diatur. Terus juga joinnya ditutup jam berapa bisa diatur. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngubah ini joinnya itu tanggal 23 jam 4.20 gitu misalkan ya bisa. Terus ditutup jam 4.30 juga bisa gitu ya. Kita coba aja ya nih. Oke. Nah, untuk pengaturan modul yang biasanya pembatasan akses, ini biarkan saja. Ini sudah template. Jadi tinggal kita simpan dan tampilkan. Oke. Nah, ini tampilannya nih, teman-teman. Jadi nanti ketika para mentor sudah sesuai jamnya, lalu video conference sudah kebuka, kita tinggal masuk aja join season. Nah, di join season ini nanti peserta mentor itu akan dipindahkan ke aplikasi website Big Blue Button. Ini kita pilih aja mikrofon kalau misalnya teman-teman mau bicara ya. Bentar, tunggu dulu echo testnya. Oke, yes. You are currently the only person in this conference. Oke. Setelah itu nih Mas Manto ya udah aktif suaranya. Jadi kalau Mas Manto juga mau ngaktifin webcamnya juga silakan. Kalau misalkan mau dibagikan layar juga silakan. Cuman karena di sini cuman tatap muka secara tes ya, kita hanya memberikan tes kepada para peserta ya, tidak perlu sampai memberikan share screen gitu loh. Nah, di sini juga jangan lupa diklik start recording, yes. Karena kita nanti dari tim AIKA membutuhkan data-data untuk database AIKA untuk video rekaman, absensi sampai dengan penilaian. Oke. Setelah misalkan selesai semuanya, peserta tinggal klik pilihan. Kita end meeting ketika memang sudah selesai. End. Yes. Oke. Tuh. Oke teman-teman semuanya. Dari pengumuman sudah, daftar hadir sudah, diskusi interaktif sudah, sampai dengan pembuatan aktivitas untuk video conference juga sudah. Lalu data peserta bisa dicek di sini. Terus juga penilaian sudah kita pelajari secara singkat di sini. Oke. Saya harap semua mentor bisa menggunakan e-learning ini secara baik, secara benar, dan memberikan efek yang baik untuk pengajaran secara online ini. Oke, sekian saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.